Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini, mari kita akan datang kepada Tuhan. Rendahkan hati kita. Kita dekatkan hidup kita kepada Tuhan, biar itu menjadi kerinduan setiap kita. Tuhan berkati pagi hari ini, ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami tahu Engkau ada di tempat kami masing-masing pagi hari ini. Dan Engkau melihat akan kedalaman hati kami. Biar setiap kami membawa sembah syukur kami kepadamu pagi hari ini ya Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah yang memiliki alam semesta dan segalanya ya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Biar kerinduan setiap hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Kusangka ku temukan satu kasih
ibadah kami, di rumah kami masing-masing. Bahkan pagi hari ini kami tahu, kami percaya, kami rasakan hadirat-Mu, kami terima anugerah-Mu, kami percaya ya Tuhan, dan kami terima jawaban atas doa-doa kami, dan kami percaya Engkau menerima akan sembah syukur kami ya Tuhan pagi hari ini. Dari hati kami yang paling dalam, kami mau berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, bahkan sepanjang minggu ini. Pertolongan-Mu begitu ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu ya. Kami mau kejar hadirat-Mu Tuhan. Dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Biar dalam hidup kami senantiasa mengejar akan hadirat-Mu ya Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan baru. Di dalam hadirat-Mu kami temukan jawaban-jawaban atas doa dan pergumulan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Dan biar semua kami Tuhan makin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Amsal 4 ayat 18 mengatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Kita diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar
jalan hidup, jalan hidup. Orang benar sinter oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup, jalan hidup. Orang benar semakin terang, semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, ia jatuh, tidak dibiarkan sampai tergeletak, sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dan kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Dia akan membangunkan kita kembali. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Tuhan sudah memanggil kita bahkan sebelum dunia dijadikan untuk menjadi alat kerajaannya. Amin. Dia sudah memilih kita bahkan sebelum dunia dibentuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Bersyukur padamu atas perbuatan.
keselamatan bangsaku. Jadikan kami bait suci-Mu, jadikan kami mezbah doa-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sudah 2 kali saya tidak menyampaikan firman Tuhan di hadapan Bapak, Ibu, dan sidang jemaat semuanya. Rindu saya kembali ingin membagikan berkat firman Tuhan pada ibadah pada pagi ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon berkat Tuhan. Ya Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi ini. Setelah kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan sekarang tiba saatnya kami diisi oleh makanan yang surgawi, yaitu firman Tuhan. Tuhan, urapilah firman-Mu supaya kami dapat berkat dan beroleh kuasa daripada firman-Mu. Kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah memasuki bulan kedua di tahun 2021 ini. Dan sebentar nanti kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Sebelumnya saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul adalah Duta-Duta Kerajaan. Luar biasa. Seringkali kita belum kepada level itu ya. Kita hanya sekedar menjadi orang Kristen, menikmati anugerah Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Tetapi kita belum mencoba belajar untuk membalas tentang kebaikan Tuhan. Apa yang menjadi maksud penebusan Tuhan bagi kita? Apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita semua sebagai orang yang percaya. Sebab itu saya ingin membawa jemaat semuanya untuk naik level, bergerak, move on dari orang Kristen biasa menjadi orang Kristen, menjadi utusan kerajaan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Banyak anak-anak remaja atau masih kecil kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi duta besar ya. Sehingga nanti pada waktu dia masuk dalam perguruan tinggi, dia mengambil jurusan hubungan internasional dengan harapan dia akan menjadi duta negara kita yang ditempatkan untuk menjadi perwakilan negara kita ini di tempat di mana nanti orang itu akan ditempatkan. Baik, bahwa firman Tuhan mengajarkan kita ini sebetulnya diminta oleh Tuhan untuk naik level, yaitu bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi duta-duta kerajaan. Untuk itu kita akan membaca lebih dahulu firman Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan atau khotbah pada pagi hari ini. Yang terambil dalam 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18 sampai pasal 6 ayat yang kedua. Nah, saya sengaja tidak mau dibatasi oleh perikop yang ada di Alkitab kita, tetapi saya ingin menangkap seluruh kebenaran yang ditulis oleh Rasul Paulus bagi orang-orang Kristen yang berada di Korintus. Baik, saya bacakan ayat 18 demikian. Dan semuanya ini dari Allah
yang dengan perantaraan Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Iya, Kristus telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat yang ke-20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Selanjutnya ya kita lihat ayatnya yang pertama pasal 6. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah telah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya mengangkat tema menjadi duta kerajaan. Nah, saudara, sebetulnya ayatnya, penekanannya ada di dalam ayatnya yang ke-20 ya. Saya bacakan demikian. Kembali ya. Jadi kami adalah utusan Kristus. Jadi kami, Paulus menyebut dirinya karena tidak pemain tunggal, tetapi dia dengan timnya dalam pelayanan misi, dalam pelayanan menjangkau orang-orang berdosa. Paulus tidak sendirian, tetapi dia dengan kawan-kawannya, sehingga ia menggunakan kata ganti kami. Kami adalah utusan-utusan. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata the ambassador. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa ini sesuatu yang sangat indah, yang luar biasa, karena sebagai orang percaya kita juga adalah ambasadornya Tuhan. Baik, syarat ya, karena tadi saya mengatakan bahwa ada orang-orang yang bercita-cita untuk menjadi ambasador, menjadi duta besar bagi sebuah negara untuk negara yang lain. Nah, tentu ada persyaratan untuk menjadi seorang duta kerajaan Allah. Ayat 18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saya menggarisbawahi dan meng-highlight dengan huruf merah kata mempercayakan. Itu ditegaskan lagi dalam ayat yang berikutnya, ayat 19. Sebab Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Iya, Tuhan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, di situ ada dua kali kata yang muncul yang menjadi satu tekanan untuk menjadi atau syarat untuk menjadi seorang duta bagi kerajaan Allah. Dan Paulus menggunakan kata mempercayakan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang
yang kalau diangkat oleh pemerintah untuk menjadi duta besar bagi negara tertentu, maka dia sebelum diutus untuk pergi ke negara di mana mereka ditugaskan, maka pemerintah memberikan surat yang namanya surat kepercayaan penuh. Haleluya. Mengapa? Bahwa orang yang diutus itu untuk ditempatkan dalam sebuah negara tadi harus memiliki surat kepercayaan. Karena orang yang diutus tadi adalah representasi, adalah perwakilan dari negara Indonesia ke negara tertentu yang dituju. Nah, sama dengan kita, saudara, bahwa kita orang-orang percaya yang mau menjadi duta bagi kerajaan Tuhan, maka kita wajib hukumnya bahwa kita adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Menjadi orang percaya memang gampang. Banyak sekali orang-orang Kristen atau orang yang mengaku dirinya sebagai Kristen karena ia disebut orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi tadi saya mengatakan mari Anda dan saya naik level. Jangan hanya sekedar jadi orang yang percaya. Karena banyak orang yang percaya kepada Tuhan, mereka berbondong-bondong mencari Yesus untuk mujizat, untuk berkat dan sebagainya. Tetapi mari kita next level, kepada level yang lebih tinggi lagi, yaitu menjadi orang kepercayaan Tuhan. Haleluya. Tidak banyak, saudara ya, tidak banyak orang yang mencapai tingkat ini. Tetapi saya ingin mendorong sidang jemaat Tuhan yang saya cintai. Ayo, kita menjadi beralih dari sekedar orang yang percaya, kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Bayangkan kalau ada seseorang staf di sebuah perusahaan, kemudian ia dipercayakan, saudara ya, untuk mengelola perusahaan itu karena orang itu dianggap punya kemampuan, punya integritas, sehingga ownernya, CEO-nya itu mempercayai tanggung jawab penuh kepada orang itu untuk mengembangkan, untuk mengelola perusahaan itu. Apapun yang dilakukan oleh orang itu, perusahaan itu mempercayakan sepenuhnya kepada orang tadi. Wow. Jadi betapa luar biasanya kalau sampai Tuhan itu dapat mempercayakan sesuatu bagi kerajaan Allah kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dimaui oleh Tuhan. Dan itu yang dimiliki oleh Paulus dengan teman-temannya. Bahwa ia menjadi orang yang dipercayai oleh Tuhan. Seorang pelayan Tuhan, ia mesti punya integritas, saudara. Ia mesti menjadi orang yang dapat dipercayai. Ada banyak orang yang mendeklar, orang yang mengklaim dirinya adalah pelayan Tuhan. Tetapi dari karakternya, dari buah hidupnya, ia tidak dapat mencerminkan sebagai orang kepercayaan Tuhan. Nah, saudara, dia orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Hanya penampakannya atau namanya atau title-nya, saudara, bahwa menunjukkan dia seorang pelayan Tuhan. Tetapi sesungguhnya orang itu bukan orang kepercayaan Tuhan. Haleluya. Nah, saya ingin mencoba melihat ini lebih tajam lagi dengan membandingkan di dalam terjemahan bahasa yang berbeda. Demikian firman Tuhan. Saya melihat dalam American Version mengatakan demikian. And all things are of God, who had reconciled us to himself by Jesus Christ
and had given to us the ministry of reconciliation. Menarik saudara ya, saya garis bawahi, and had given to us, dan telah memberikan kepada kami the ministry, pelayanan of reconciliation, pelayanan dari pendamaian. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan satu otoritas, Tuhan memberikan kepercayaan penuh kepada Rasul Paulus, and had given to us, yang telah diberikan kepada kami. The ministry of reconciliation. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sudah dalam tataran level ini menjadi orang yang telah diberikan oleh Tuhan? Untuk apa saudara? Untuk kita boleh mendamaikan, untuk kita boleh merekonsiliasi orang berdosa, untuk datang kepada Tuhan. Nah saudara, demikian pula prinsip ini saudara ya. Rasul Paulus sebagai orang yang telah menerima wahyu dari Tuhan, maka prinsip ini tidak dikurangi oleh Rasul Paulus pada waktu ia mendidik Timotius, pada waktu ia mengangkat Timotius untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan seterusnya bagaimana nanti Timotius juga akan meneruskan mandat ini kepada orang-orang yang dididiknya. Saya mengambil dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah engkau Timotius dengar padaku dari Paulus di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat apa saudara? Dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Haleluya. Saudara, kadangkali saudara maaf kata, orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, mereka belum berada dalam level seperti ini, yaitu orang yang dapat dipercaya. Atau lembaga tersebut, lembaga misi, lembaga pendidikan itu hanya menjadi alat legitimasi, menjadi alat pengesahan dengan ijazah, selembar ijazah yang diberikan kepada orang itu, sehingga berbekal ijazah itu orang lain dapat diharapkan untuk percaya. Tetapi tidak untuk firman Tuhan. Firman Tuhan untuk mengangkat seorang pelayan Tuhan, ya, ia harus teruji, ia harus terbukti bahwa orang yang diangkat itu, orang yang diutus itu adalah orang yang dapat dipercaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ini penting, karena banyak orang yang kehilangan karakter, kehilangan integritas untuk menjadi orang percaya. Ya, untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Billy Graham mengatakan, when the well is lost, ketika kekayaanmu itu hilang, nothing is lost. Tidak ada yang hilang, karena kekayaan itu bisa kita cari. Kemudian dikatakan, when the health is lost, ketika kesehatanmu itu hilang, something is lost. Saudara bisa bayangkan kalau kita itu sakit saudara, karena kita tidak kontrol dengan gaya hidup, makan dengan tanpa kontrol, sehingga itu menimbulkan terakumulasi dalam badan kita menjadi sebuah penyakit. Something is lost. Kita kehilangan sesuatu. Karena kita tidak bisa maksimal di dalam berkarya atau melayani Tuhan. Dan yang terakhir, when the character is lost. Ketika karakter itu hilang, all is lost. Semua hilang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, masih ingat seorang tokoh, motivator yang banyak berbicara tentang keluarga. Suatu kali motivator itu tidak mengakui anak laki-lakinya dari perkawinannya yang dahulu.
motivator tadi yang seorang yang hebat dengan bayaran yang mahal tiba-tiba lenyap karena tidak berkarakter, tidak mengakui anaknya sendiri sebagai keturunannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda dan saya mau dipakai oleh Tuhan, mau mengumpulkan harta yang surgawi, marilah menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, tugasnya kalau kita sudah diangkat oleh Tuhan untuk menjadi seorang ambassador, untuk menjadi seorang duta bagi kerajaan Allah, maka ada satu mission, ada satu tugas yang kita pikul. Nah, tugas seorang duta kerajaan Allah, ya saya ambil dalam ayat yang ke-20. Jadi kami, kembali kata kami, adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan, sudah bayangkan ini luar biasa ya, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah saudara, tugas ini mulia. Mengapa? Kita ingin merekonsiliasi orang berdosa. Sebab karena dosalah, maka manusia itu terpisah dari Tuhan. Karena dosalah yang membuat manusia itu tidak terkoneksi dengan Tuhan. Tidak punya akses, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ia tidak dapat berseru, berdoa kepada Tuhan karena dosa yang dilakukan dalam kehidupannya. Nah, kita datang, kita membawa satu mission sebagai seorang ambasador. Kita datang untuk memperdamaikan supaya orang-orang tadi yang beragama seolah-olah sudah terkoneksi dengan Tuhan. Tetapi mereka hanya memiliki koneksi yang semu. Saudara, tidak terkoneksi, mereka tidak memiliki damai, mereka tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Tetapi kita adalah orang yang spesial. Kita mau mendamaikan orang berdosa itu dengan Tuhan. Saya kembali mencoba membandingkan dalam terjemahan yang lain. Now then we are ambassador for Christ, as thoughts God did beseech you by us. We pray you in Christ did be ye reconciled to God. Haleluya. Saudara, dikatakan sebagaimana saya telah melakukannya, menasihatkan kamu melalui kami. We pray you in Christ. Katanya, be ye reconciled to God. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itu menarik sekali ya untuk kita dapat meneliti kata demi kata. Nah kata reconciled itu atau mendamaikan tadi ditulis di dalam bahasa Yunaninya adalah kata lasso. Kata lasso ada dua penggalan kata. Kalau diparsing saudara ya, dari kata lasso, kata dan alaso. Kata lasso ya, kata tadi merupakan kata depan ya, dan alaso kita lihat kata lasso pada awalnya digunakan untuk pertukaran koin ya, exchange dengan benar untuk mengubah, menukar terutama uang. Jadi kalau dulu ada di Bait Allah ada tukar menukar uang karena berbagai-bagai bangsa datang ke Yerusalem, di situ ada exchange, money changer saudara ya, penukaran uang. Nah, di situ menggunakan kata lasso. Karenanya orang untuk berubah dari permusuhan menjadi persahabatan,
uang tadi tidak dapat dibelanjakan sebelum ditukar, saudara ya. Atau sebuah barang itu belum sah untuk sebelum dibeli, dibayarkan. Nah, itulah kata lasso tadi. Jadi sama dengan kita, dulu kita ini musuh Allah. Kita tidak bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita dikata lasso. Kita telah ditebus, saudara ya. Kita dikatakan yang dari musuh menjadi sahabat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini luar biasa? Orang sedang mencari-cari karena mereka sadar dosanya itu membuat terpisah dari Tuhan. Dosanya itu membuat ia tidak memiliki satu keintiman dengan Tuhan. Tetapi ada berita kabar baik yang disampaikan pada pagi hari ini, bahwa ada satu penebusan, ada satu pendamaian yang dilakukan oleh Tuhan atas kehidupan kita. Nah, saya cepat saja dalam Kolose pasal 1 ayat 21 hingga ayat 22 mengatakan demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati, dalam apa? Dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 22, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Saudara, berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang berdosa adalah ada satu good news di mana Kristus itu memperdamaikan dirinya dengan orang berdosa sehingga kita dapat menjadi milik Tuhan, terhisap dalam tubuh Kristus. Nah, itulah berita. Nah, saudara, seorang pengkhotbah Kristen yang benar, ia akan mengkhotbahkan tentang salib. Ia akan mengkhotbahkan tentang rahmat Tuhan. Bukan berkat, saudara, tapi anugerah yang besar yang diberikan Tuhan melalui Yesus Kristus. Yang terakhir, berita duta kerajaan Allah. Kalau tadi tugasnya, sekarang beritanya ayat yang pertama pasal 6 sebagai teman-teman sekerja. Kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari ini, hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya engkau waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya senang dan tertarik dengan kata waktu ini adalah waktu perkenanan. Kalau kita masih hidup hari ini, kalau kita masih bernafas hari ini, kalau kita masih sehat hari ini, itu sebuah anugerah untuk menerima keselamatan. Karena ini waktu perkenanan. Seperti Nuh, pada waktu akan ada hukuman air bah, di mana Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Pada waktu harinya, setelah harinya Nuh itu menyampaikan kepada orang lain untuk datang ke bahtera itu. Mereka tidak mau, hanya Nuh dan keluarganya dan binatang yang sepasang-sepasang itu. Mereka naik ke perahu, lalu tiba-tiba tangan Tuhan yang menutup pintu bahtera itu. Nah saudara, lalu mereka berteriak, Nuh tolong kami. Pada waktu hujan mulai turun, banjir mulai melanda, mereka berteriak.
Tetapi Nuh mengatakan bahwa waktunya sudah terlambat. Nah saudara, kembali saya melihat dalam terjemahan bahasa yang lain dikatakan demikian. Maaf ya. For he said, I have heard thee in time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Menarik sekali. Now is a accepted time. Sekarang ini waktu penerimaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu berita seorang duta besar itu ada durasinya, ya, ada masa berlakunya. Nah, saudara, kapan? Sekarang ini, now is accepted time. Ini adalah waktu yang berkenan. Dan ini kalau kita lihat, menarik ya, kata accepted time tadi menggunakan kata kairos. Kairos euprosektektos. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah tahu semua kata kairos itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kalau waktu kita kronos, saudara ya, kan mengatakan ya saya masih hidup 10, 15, 20 tahun lagi. Tapi kita tidak tahu kairos Tuhan. Nah saudara, kata kairos euprostektos ini dari dua kata eu dan prostekome. Nah kata you itu menunjukkan baik, well done, ya, selesai, sempurna. Dan prostekome yaitu untuk mengakuinya, menerima seseorang dalam hubungan dan persahabatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi waktu ini waktu yang acceptable, waktu di mana kita dapat diterima Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melihat waktu itu dan jangan sia-siakan waktu itu. Karena ada waktu di mana semua terlambat. Apakah saudara sudah menangkap maksud dan tujuan Allah dalam hidup Anda? Oleh sebab itu saya mendorong, mari move on. Mari bergerak. Mari berpindah dari orang biasa menjadi duta kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menangkap kata kairos euprostektos tadi. Satu waktu perkenanan Tuhan, waktu di mana kita dapat diterima Tuhan. Mari kita melihat bahwa kitab Efesus mengatakan hari-hari ini adalah jahat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Alkitab mengatakan ia datang seperti pencuri pada malam hari. Ia datang untuk menjemput mempelai gereja sebagai mempelai wanitanya. Siapkan diri kita untuk kita menerima waktu itu dan menjadi utusannya Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang baik, terima kasih buat firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini, untuk membawa kami kepada level yang berikutnya, yaitu bukan sekedar menjadi orang percaya, tapi menjadi orang kepercayaan Tuhan. Meteraikan firman-Mu, jamah setiap hati kami yang merindukan untuk menjadi berguna bagi Tuhan, bagi orang berdosa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, karena kita masuk dalam minggu pertama di bulan kedua tahun 2021, Bapak Ibu sudah menerima unsur perjamuan Tuhan, roti dan anggur. Mari siapkan kita semuanya untuk masuk dalam perjamuan Tuhan ini. Sekarang peganglah roti yang telah dibagikan
dan angkatlah dengan tangan kananmu di hadapan Tuhan. Baik, mari kita akan berdoa kepada Tuhan untuk tubuh Tuhan ini yang sudah kita terima bersama-sama. Bapa kami yang baik, kami diberi kesempatan, kami diberi waktu kembali untuk kami bersekutu dalam perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur ini, Tuhan, kami ingin sesuatu, anugerah-Mu dicurahkan melalui sakramen ini. Tuhan, berkati roti ini, berkati anggur ini, sehingga kami yang memakan dan meminumnya, kami yang sakit akan disembuhkan, kami yang jauh akan didekatkan, kami yang lemah akan dikuatkan. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah roti ini dengan tangan kanan kita dan dengarkanlah apa yang dikatakan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekarang angkatlah cawan ini yang berisi anggur, yang adalah darah Kristus yang ditumpahkan agar ada pengampunan dosa, ada pendamaian bagi saya dan saudara dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, bahwa kami semakin dekat bersekutu dengan-Mu, bahwa kami hidup menikmati rahmat-Mu, anugerah-Mu. Tuhan, kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan menyembuhkan oleh nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, oleh bilur-Mu Tuhan, Engkau menjamah menyembuhkan kami. Kami yang lemah, Tuhan kuatkan kami. Kami yang berkekurangan, Tuhan cukupkan kami, karena salib itu lebih daripada cukup. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, di layar Bapak Ibu Saudara diberikan sebuah fasilitas dan kesempatan untuk Bapak Ibu dapat memberi bagi pekerjaan Tuhan melalui GoPay, melalui e-banking, transfer dan sebagainya, sehingga kita dapat memberi. Walaupun kita mungkin tidak memberi secara uang fisik saudara, tapi jangan lupa untuk kita dapat memberikan satu sumbangsih, satu kontribusi bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita suka menyokong dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lalu ibadah masih berlangsung secara online. Kami sedang pertimbangkan apabila pandemi ini mulai ada penurunan, kita akan kembali beribadah onsite maupun secara online. Terima kasih, nanti ada kabar yang menyusul. Pemuritan tetap berjalan seperti yang sudah kita sepakati bersama-sama. Tuhan memberkati. Baiklah, kita akan
mengakhiri ibadah kita pada pagi ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita akan berdoa lebih dahulu untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang baik dalam surga, terima kasih buat ibadah pada minggu hari ini. Kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahkan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sekarang Tuhan, kami domba-domba-Mu tidak bisa hidup jauh daripada-Mu. Apalagi kami sedang berada di masa yang tidak mudah ini. Kami perlu tongkat-Mu, kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu pertolongan Tuhan yang membawa kami di rumput yang hijau dan air yang tenang dan yang menyegarkan jiwa kami. Berkati kami dengan kecukupan, berkati kami dengan kesehatan, berkati masa depan kami. Terima kasih. Sekarang jemaat Tuhan, buka hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, pengampunan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang akan bersama kita sampai hari bahagia Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha. Semua yang percaya mengatakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.